Kasih terindah tersedia bagi. Salam, Sobat GKI Cinere yang terkasih. Pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir 1 tahun. Kita semua berpikir bahwa pandemi akan segera berlalu. Nyatanya, sampai saat ini angka terdampak pandemi masih terus meningkat dengan pesat. Bahkan kita sendiri merasakan betapa pandemi mendatangkan duka karena harus kehilangan orang-orang yang terkasih. Melihat realita dan kebutuhan di sekitar kita, bahwa kita masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Maka Panitia Paskah tahun 2021 ini mengundang umat Tuhan sekalian untuk turut dalam aksi Paskah tahun 2021 yang akan disalurkan kepada gereja kecil di wilayah Jawa Tengah yang oleh karena situasi pandemi mengalami kesulitan dana. Kita juga bersyukur karena atas izin Tuhan GKI Cinere yang dapat terus terlibat dalam pelayanan kesehatan melalui Yayasan Bahtera Kasih. Dalam konteks pandemi, klinik YBK sangat memerlukan bantuan tangan kita, khususnya dalam pengadaan APD medis. Karena itu kami mengundang sahabat GKI Cinere, mari bersama kita menyalurkan bantuan dana kita untuk terus membagikan cinta kasih Allah. Pengumpulan persembahan khusus aksi Paskah ini dapat diberikan pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor rekening 101-801-45582 dan memberikan keterangan aksi Paskah. Pengumpulan dana aksi Paskah ini akan diadakan sampai hari Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk terus menjadi berkat bagi kemuliaan Allah.
Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Minggu ini 7 Maret 2021 kita melakukan ibadah Minggu Prapaskah ketiga bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita minggu ini adalah Cintaku pada rumahmu menghanguskanku. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono dan Penatua Elisa Bernike Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus, Raja Gereja. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, Pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Dan menyertai saudara juga. Cintaku pada rumahmu menghanguskanku. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya akan kita ungkapkan dengan peribadahan yang sekarang ini kita lakukan. Memanggil, mari segera ikutlah.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa, pribadi lepas pribadi. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas kehidupan kami. Kerap kami mengesampingkan keberadaan sesama dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan. Maka ya Tuhan, ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta Allah. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih, karunia untuk membersihkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Kepada kita yang telah menyesal dan mau bertobat dari segala dosa,
Maka terimalah berita anugerah yang terdapat dalam Mazmur pasal 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan yang telah mengampuni dan mempersatukan kita dengan hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku, ajaib karyamu, keselamatan yang kau beri, jadikan hidupku berarti bagimu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Jadikan ku saksi-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Ku hidup karena keselamatanmu, ku hidup karena salib-Mu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk pelayanan sabda. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, Allah Roh Kudus yang senantiasa mengaruniakan kami segala pikiran yang baik untuk kami boleh hidup diberkati dan menjadi berkat. Saat ini ya Tuhan, tiba saatnya Engkau mencairkan hati kami yang keluh, membuka setiap hati dan batin kami, supaya kami makin lebih seturut dengan kehendak-Mu. Maka biarlah perbendaharaan surgawi yaitu firman-Mu boleh Engkau nyatakan tidak hanya tulisan maupun kata-kata,
tetapi Engkau menyatakan di dalam setiap hati, jiwa, dan batin kami. Urapi hamba-Mu dan setiap mata dan telinga yang hendak mendengarnya. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang yang beribadah di Bait Allah untuk sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22 sebagaimana diceritakan di dalam tayangan video berikut ini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya dan tekun untuk melaksanakannya. Hosiana. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, Dia selalu
dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Umat Tuhan, ketika kita mendengar atau membaca narasi dari Injil yang tadi kita baca, Yohanes 2 ayat 13-22, cerita tentang Yesus menyucikan bait suci. Ada juga di Injil-Injil lain. Nah, ketika kita mendengar, membaca narasi ini, baik di dalam ibadah, di dalam PA, maka biasanya akan ada sebuah diskusi hangat yang muncul. Topiknya selalu mengenai apakah berjualan di bait Allah adalah sebuah kesalahan. Atau mungkin dengan lebih sederhana,
boleh nggak sih kita jualan di bait Allah? Nah, umat Tuhan setidaknya ada dua jawaban yang mungkin akan muncul terhadap pertanyaan ini. Boleh nggak kita berjualan di bait Allah? Ketika diskusi sedang terjadi, setidaknya ada dua pandangan yang mungkin akan muncul. Yang pertama muncul dari kelompok deontologis. Kelompok deontologis adalah kelompok yang berdasar pada aturan-aturan baku. Mereka suka dengan mengacu pada aturan apa yang ada. Nah, bagi kelompok deontologis, mereka akan menanyakan nih, boleh nggak kita jualan di bait Allah? Maka kelompok deontologis akan tanya, ada nggak peraturannya? Ada nggak larangan berjualan di bait Allah? Kalau tidak ada peraturannya, kalau tidak ada larangannya, maka bukan persoalan untuk kelompok deontologis. Tapi ada kelompok yang kedua, kelompok teologis. Kelompok ini menekankan pada tujuan dari sesuatu yang dikerjakan. Maka yang akan ditanyakan adalah apa tujuan yang akan dicapai. Kalau tidak ada tujuan yang hendak dicapai, maka kelompok teologis jelas akan mempersoalkan tindakan berjualan di bait Allah. Tapi ketika ada tujuan yang jelas bisa dijelaskan, maka kelompok teologis juga tidak mempersoalkannya. Nah, hari ini ketika kita membaca perikop ini, Yesus yang menyucikan bait Allah, kita tidak sedang berdiskusi tentang topik boleh atau tidak jualan di bait Allah. Hari ini ketika kita membaca topik ini, kita ingin melihat dengan jauh lebih dalam, kita ingin melihat lebih jelas lagi alasan apa sih kok Yesus marah. Karena tampaknya kemarahan Yesus melampaui boleh atau tidaknya kita berjualan di bait Allah. Ada alasan yang jauh lebih mendasar yang membuat saat itu Yesus mengkritik tindakan yang dilakukan oleh banyak orang di rumah ibadat. Yesus prihatin. Yesus sedang mengkritik fokus yang terjadi di antara orang-orang Yahudi kala itu. Yesus mengkritik fokus yang bukan lagi kepada Allah, melainkan fokus pada ritual-ritual yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Yesus mengkritik kesibukan dan fokus kepada ritus yang membuat orang justru membuka celah untuk terjerumus di dalam dosa. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita akan coba lihat pelan-pelan. Nah, mari kita lihat dari awal apa yang diceritakan oleh Injil Yohanes dan mengapa Injil Yohanes sedikit berbeda dengan Injil-Injil lainnya. Umat Tuhan berbeda dengan Injil lainnya. 3 Injil sinoptik lainnya menjelaskan dan menempatkan peristiwa Yesus menyucikan bait Allah pada bagian akhir karyanya. Sementara Injil Yohanes menempatkannya pada bagian awal dari karya yang sedang dikerjakan Yesus semasa hidupnya. Ini agak berbeda gitu ya. Yang satu di bagian akhir ketika Yesus sudah berkarya sedemikian rupa, namanya sudah cukup terkenal, maka di masa-masa akhir hidupnya itulah baru Yesus marah menyucikan bait Allah gitu ya. Tapi Yohanes ketika Yesus ini masih bukan siapa-siapa gitu ya. Karena begitu peristiwa di Kana terjadi, ini mujizat pertama yang dilakukan Yesus yang membuat banyak orang kemudian percaya kepada Yesus. Setelah mujizat pertama yang dilakukan, orang baru mulai terpesona, orang baru mulai percaya. Yesus langsung membuat gebrakan yang cukup signifikan dengan marahnya dia di bait Allah. Nah, teks Yohanes kita memberikan keterangan bahwa peristiwa ini terjadi menjelang mendekati hari raya Paskah. Saat ini kita juga merayakan Paskah, tapi Paskah yang kita rayakan sekarang dengan Paskah yang dirayakan orang-orang Yahudi kala itu berbeda. Paskah yang dirayakan orang-orang Yahudi kala itu adalah sebuah peringatan akan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan.
Paskah adalah peringatan akan penyertaan Allah, akan keberpihakan Allah kepada bangsa Israel dan menyelamatkan bangsa ini keluar dari penindasan yang sedang dialaminya. Nah, karena itu Paskah adalah salah satu peristiwa yang cukup besar sebagai tonggak kehidupan beriman bangsa Israel kala itu. Peristiwa Paskah ini menjadi sebuah pesta perayaan yang sangat spesial, dan karena itu biasanya berlangsung dengan jauh lebih megah. Yang paling megah di antara banyak pesta, banyak peringatan, banyak hari-hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan karena ini sesuatu yang spesial, hukum Yahudi dengan khusus mengatur supaya orang-orang dengan jarak 20 km dari Yerusalem merayakan Paskah di Yerusalem. Tapi realitanya yang datang ke Yerusalem ketika Paskah itu bukan hanya orang dengan radius 20 km. Yang datang ke Yerusalem ketika Paskah adalah semua orang dari seluruh negeri. Semua orang dari mana-mana tempat, semua orang di seluruh dunia yang adalah orang Yahudi pulang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa Paskah menjadi satu perayaan yang begitu ramai. Paskah menjadi perayaan yang begitu digemari oleh sekian banyak orang Yahudi, dan ini sangat berarti di dalam kehidupan umat Yahudi. Nah, umat Tuhan sebagai peristiwa penyelamatan, peristiwa pembebasan, maka Paskah biasanya dibarengi dengan ritus-ritus yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi. Apa ritusnya? Yang pertama adalah pemberian korban. Korban bisa berupa kambing domba, lembu, merpati, tapi yang kedua juga adalah pembayaran pajak, pembayaran persembahan kepada bait Allah. Nah, oleh karena itu, ketika kita lihat apa yang terjadi di dalam Injil Yohanes, sebetulnya kalau kita mau jujur, akan sangat sulit bagi para peziarah yang datang dari berbagai tempat itu untuk membawa korban terbaik yang diberikan sebagai korban persembahannya. Akan sulit bagi setiap orang yang datang dengan kurun waktu yang tidak singkat. Kita ingat ketika Yesus melakukan perjalanan bersama dengan keluarganya, itu waktu yang cukup lama ketika pertama kali Yesus sampai ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan hal yang sama dilalui oleh orang-orang banyak. Butuh perjalanan yang cukup lama, makan waktu yang cukup lama dengan medan yang juga tidak mudah. Bayangkan, syarat-syarat hewan korban itu kan begitu teliti diatur. Harus sempurna. Nah, ketika umat dengan perjalanan yang gak seperti kita sekarang, punya mobil, punya kendaraan, mereka harus berjalan kaki bersama dengan hewannya, maka ada banyak kemungkinan terjadi ketika mereka sampai di Yerusalem. Maka sejujur-jujurnya kalau kita mau melihat ya, sebetulnya orang-orang yang menyediakan hewan ternak itu diperlukan dalam konteks Yerusalem saat itu. Begitu pula dengan Kohain. Mereka ini datang dari berbagai tempat, datang dari berbagai daerah dengan mata uangnya masing-masing, dan tidak semua uang bisa diterima di Bait Allah. Bait Allah mengatur dan menerima hanya uang khusus, uang Sikem dari Galilea, uang khusus yang diterima oleh Bait Allah. Dan karena itu mereka butuh ditolong untuk bisa tukar uang, supaya uang yang mau mereka persembahkan sebagai pembayaran ini, sebagai persembahan mereka itu layak. Jadi kalau kita mau ngomong jujur, awalnya ketika orang-orang ini menyediakan orang yang jual ternak, korban-korban sembelihan
uang yang jual penukaran uang, itu sebetulnya niatnya awalnya itu baik, ya. Awalnya mereka hendak menolong. Dan kalau kita lihat lagi apa tujuannya, kata orang teologis kan gitu, apa tujuannya? Maka diperlukan sebetulnya tujuannya untuk menolong para peziarah ini, supaya mereka tetap bisa memberikan yang terbaik. Nah, dengan demikian jelas bahwa Yesus tidak sedang mengkritik atau mempersoalkan boleh atau tidaknya perdagangan ini berlangsung. Karena hal itu diperlukan. Yesus tidak sedang persoalkan itu. Lalu apa yang membuat Yesus geram? Apa yang sedang dipersoalkan Yesus? Mari kita lihat setidaknya ada 3 hal yang penting yang akan kita pelajari hari ini. Yesus mempersoalkan hal-hal yang jauh lebih besar. Yang pertama adalah bait Allah pada masa itu terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari ruangan-ruangan, halaman-halaman sesuai dengan tingkatannya. Kalau kita mungkin lebih mengenal kelas sosial, tapi waktu itu bukan soal kelas sosial, gitu ya. Tapi orang dibedakan berdasarkan sukunya, berdasarkan kedudukannya. Paling luar, lapis yang paling luar dari bait Allah adalah tempat bagi orang-orang kafir. Siapa sih orang-orang kafir gitu? Orang-orang kafir adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang bukan bangsa Israel. Itu disebut orang kafir. Terserah mereka mau percaya sama Tuhan, mereka mau menyembah Tuhan, itu orang kafir, gitu ya. Tempatnya di paling luar, halaman paling luar dari bait Allah. Maju lagi, halaman berikutnya setelah tempat orang-orang kafir, maju lagi nih halaman berikutnya, itu adalah tempat bagi para perempuan. Jadi perempuan itu tempatnya cukup di luar waktu itu, gitu ya. Orang kafir, terus perempuan. Nah, setelah tempat bagi para perempuan, maju lagi tempat bagi orang-orang Israel. Tentu karena para perempuan sudah di sini, orang-orang Israelnya adalah orang-orang laki-laki. Gitu. Nah, tempat yang terakhir yang paling dalam adalah tempat para imam. Imam-imam ada di tempat paling dalam. Ketika teks mengatakan Yesus melihat hal ini terjadi di dalam bait suci, maka tempat yang dituju adalah tempat halaman bagi para kafir atau orang-orang non-Yahudi saat itu. Nah, rupanya proses perdagangan ini membuat sekelompok orang yang aslinya sudah termarginalkan, aslinya sudah ditolak, aslinya sudah lemah gitu ya, menjadi makin termarginalkan, menjadi makin tertolak, menjadi makin tidak punya tempat, bahkan kehilangan kesempatan dan hak mereka untuk juga bisa beribadah kepada Tuhan. Bisa kita lihat ya, bisa kita paham. Yang Tuhan kritik pertama adalah dengan berlangsungnya perdagangan ini, orang-orang non-Yahudi yang ingin beribadah itu tidak dapat beribadah. Mereka kehilangan kesempatannya, mereka kehilangan haknya untuk bisa beribadah. Kerinduan mereka untuk juga menyembah Allah itu tidak dapat terpenuhi karena tempat di mana mereka bisa beribadah dipakai untuk berdagang. Maka kritik Yesus yang pertama sebenarnya berbicara soal apa? Yesus rindu bait Allah menjadi sebuah tempat yang terbuka. Yesus rindu bait Allah menjadi tempat yang menjangkau seluruh orang. Bukan menyisihkan kelompok-kelompok tertentu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Yesus marah, mari kita bayangkan. Tadi persoalannya adalah boleh enggak berjualan, gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan boleh enggak berjualan. Ketika Yesus marah karena ada proses jual beli di situ. Ketika ada jual beli, maka ada pedagang. Nah, mari kita bayangkan. Kalau Paskah adalah hari raya terbesar yang membuat orang
Yahudi dari berbagai tempat di seluruh dunia pulang ke Yerusalem, maka ada banyak kebutuhan hewan kurban. Nah, ketika ada banyak kebutuhan hewan kurban, maka pedagangnya bukan hanya satu. Ketika ada banyak kebutuhan hewan kurban, barangkali ada begitu banyak pedagang yang juga terdapat di situ. Belum lagi banyaknya dagangan yang mereka bawa. Kita tidak tahu, bisa jadi ratusan, bisa jadi ribuan hewan ternak setiap harinya dibawa oleh para pedagang di halaman Bait Allah, didagangkan, diperjualbelikan di sana. Nah, mari kita bayangkan apa yang terjadi bila Bait Allah dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan ternak seperti kambing, lembu, merpati, domba. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau rumah kita nih tiba-tiba kemasukan 10 ekor kambing? Ramai, bau, nggak karu-karuan gitu ya, berantakan. Apalagi Bait Allah yang kemasukan begitu banyak hewan. Nah, Jakarta itu punya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Kalau kita ke situ, itu kan orang semua jualan gitu ya. Dan ramai sekali karena semua orang berusaha menjajakan dagangannya. Supaya orang mau belok ke standnya, supaya orang mau lihat apa yang sedang mereka jual. Ini semua orang jualan yang sama. Dan yang beli ada banyak, maka orang juga akan berlomba makin keras supaya orang memilih dagangan mereka untuk dibeli. Jadi ramainya bukan hanya suara-suara hewan ternak, tapi juga suara para pedagang, suara para pembeli yang berebut mendapatkan harga termurah, barang terbaik. Maka kritik Yesus yang kedua, ketika Yesus mengusir semua pedagang, ketika Yesus mengusir semua hewan ternak, ketika Yesus menjungkir balikan meja-meja, kritik yang kedua yang ingin Tuhan sampaikan adalah Tuhan begitu rindu supaya Bait Allah, supaya peribadatan tidak terganggu oleh keributan yang tidak seharusnya ada. Yesus rindu supaya kekusyukan peribadatan itu dapat dijaga, supaya setiap orang dapat beribadah tanpa terganggu oleh suara-suara bising, supaya setiap orang dapat beribadah tanpa terganggu oleh bau yang menyengat, supaya orang betul-betul dapat khusyuk, dapat fokus di dalam ibadahnya bersama dengan Tuhan. Nah, poin yang ketiga berhubungan dengan poin yang kedua mengenai kekhusyukan. Ini alasan yang paling dasar mengapa Tuhan Yesus sampai harus marah di antara kerumunan banyak orang. Yesus tidak membahas soal boleh tidaknya, tapi ia berusaha mengingatkan orang banyak itu bahwa Bait Allah seharusnya menjadi tempat yang khusyuk, tempat yang terbuka bagi semua orang. Dan itu menyangkut soal fokus peribadatan. Bait Allah seharusnya membuat orang fokus untuk datang kepada Tuhan. Di dalam Bait Allah ini seharusnya manusia mengingat peristiwa Paskah yang mereka rayakan, yakni karya cinta kasih Allah kepada umat manusia, khususnya bangsa Israel, karya penyertaan Allah, karya keberpihakan Allah, karya ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari perbudakan yang membelenggu mereka. Ada pengorbanan keselamatan yang Tuhan kerjakan di situ. Dan Tuhan ingin ketika kita beribadah, maka kita fokus pada karya ini. Kita fokus mengingat cinta kasih Allah ini. Dan di dalam ingatan itu kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka yang ketiga, Yesus menginginkan agar setiap orang itu fokus. Fokus pada apa? Fokus pada cinta kasih Allah. Bukan pada kesibukannya sendiri.
fokus pada cinta kasih Allah, bukan pada kepentingannya sendiri, fokus pada karya Allah di tengah dunia, bukan fokus pada apa yang bisa kuhasilkan dan itu menguntungkanku. Bukan aku, tapi Allah. Itu yang Tuhan minta supaya bangsa Israel lakukan di tengah ibadah yang sedang mereka kerjakan. Percuma mereka pergi jauh-jauh ke Yerusalem, kalau sampai Yerusalem mereka hanya sibuk memikirkan harga kambing yang mahal. Mereka sibuk mencari kambing mana yang dijual paling murah. Mereka sibuk dengan ritus, tapi terganggu karena tidak bisa beribadah dengan khusyuk, karena tidak bisa menikmati cinta kasih Allah dengan keheningannya, dengan hati yang betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya kan di dalam konteks pandemi ini relevan gak sih? Apalagi ketika para murid kemudian katakan, cintaku pada rumahmu itu menghanguskanku, apa maksudnya gitu. Dalam konteks pandemi ini apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kecintaan terhadap sesuatu, rasa cinta itu memampukan orang untuk rela mengorbankan apapun juga. Maka kecintaan kepada Tuhan itu seharusnya juga memampukan orang untuk rela mengorbankan apapun juga untuk kepentingan Allah, bukan kepentingan pribadi, bukan keuntungan pribadi. Rasa cinta kepada Allah itulah yang seharusnya menghanguskan kita. Rasa cinta itu seharusnya membuat kita rela untuk hangus, bukan menghanguskan orang lain. Rasa cinta itu membuat kita seharusnya rela untuk menggugurkan segala keinginan, kepentingan, motivasi untuk memuaskan diri kita sendiri, apalagi merugikan orang lain. Karena rasa cinta itu adalah pengorbanan. Rasa cinta itu adalah ketika kita melihat pengorbanan Allah, ketika kita mengingat karya yang sudah Allah kerjakan. Relevan enggak pertanyaannya? Kita nggak bisa beribadah nih di gereja. Lalu relevankah tema hari ini tentang rumah ibadah? Orang kita saja nggak bisa pergi ke gereja, gitu ya. Kok kita dikhotbahin disuruh mencintai rumah ibadah, menjaga kekusyukannya, kesuciannya, menjaga supaya rumah ibadah ini terbuka, punya kesempatan, menjaga supaya rumah ibadah, di dalam rumah ibadah kita fokus kepada Tuhan. Relevan? Mari kita lihat sejak awal apa yang Yesus katakan tentang rumah ibadah. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat di ayat yang ke-13 dan 18, kata rumah ibadah, ayat 13 sampai 18, kata rumah ibadah itu ditulis di dalam bahasa Yunani hiero. Hiero. Berbeda dengan di ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20 menggunakan kata naon. Sama-sama rumah ibadah, tapi Yesus mengucapkannya berbeda. Di awal hiero dan di akhir, di dalam ucapan Yesus sendiri ketika ditanya apa yang bisa dibuktikan, Yesus menggunakan naon. Nah, dua kata ini sebetulnya punya makna yang berbeda. Yang pertama, kalau kita ngomong soal hiero, maka itu adalah gedung ibadah. Itu adalah bait Allah sebagai gedung. Itu menjelaskan soal struktur, menjelaskan bangunannya, menjelaskan soal organisasi di dalamnya, itu hiero. Tapi kalau kita ngomong soal naon, naon itu menggambarkan Allah yang memenuhi dan mendiami bait tersebut. Dalam ya. Jadi ketika sejak awal tuh Yesus ngomong bait Allah tuh naon, ingat-ingat. Yesus tidak berbicara soal gedungnya. Yesus tidak berbicara soal strukturnya. Yesus tidak berbicara soal organisasinya. Yesus tidak sedang berbicara soal bangunan yang didiami dan digunakan. Yesus berbicara soal naon, tempat di mana Allah memenuhi dan mendiami bait
maka bait Allah adalah soal kehidupan kita, di mana Allah bersemayam atasnya. Bait Allah bukan hanya soal gedung gereja ini. Maka ketika sekarang kita tidak dapat ke gereja, kita tidak perlu lagi memperhatikan kritik-kritik Yesus. Bait Allah adalah kita. Allah yang bersemayam di atasnya, itulah bait Allah. Dan bila Allah bersemayam di atas kehidupan kita, maka perhatikan 3 hal tadi. Yang pertama, Yesus meminta kita memberikan ibadah yang sejati. Yesus meminta supaya kecintaan kita kepada bait Allah itu dibuktikan dengan kekusyukan, menjaga kesucian, dengan meletakkan kepentingan Allah di atas kepentingan kita, dengan tidak mencari kepentingan dan keuntungan pribadi saja. Allah meminta kita untuk menjaga kekusyukan dengan mempertahankan hidup kudus. Allah meminta kita supaya kehidupan kita ini bukan menjadi tempat jual beli. Kita bisa tawar-menawar dengan begitu banyak hal. Allah meminta kita supaya kehidupan kita ini terarah kepada Dia. Allah meminta supaya kita juga memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk mereka yang lemah, mereka yang tersisihkan, untuk juga mengalami dan mengenal Allah di dalam kehidupannya. Kita inilah bait Allah yang sesungguhnya. Dan itu dikatakan Yesus sejak awal. Bukan bangunannya, bukan organisasinya, tapi kita, di mana Allah mendiam, di mana Allah ada. Disitulah bait Allah. Dan ketika Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita inilah bait Allah. Dan seharusnya ketika kita mengaku mencintai Allah, mencintai baitnya yang kudus, maka rasa cinta itu akan mendorong kita untuk mampu menghanguskan diri kita sendiri. Menghanguskan bukan berarti merusak diri kita. Menghanguskan artinya kita siap untuk berkorban, mengalahkan kepentingan kita demi kepentingan Tuhan. Jadilah bait Allah seperti lilin yang menyala. Itulah rasa cinta yang sebenarnya. Lilin, setiap kali Paskah kita selalu menyalakan lilin prapaskah. Ketika lilin-lilin itu menyala, mereka menghanguskan dirinya sendiri. Ketika lilin-lilin ini menyala, mereka meleleh. Tapi di dalam hangusnya itu, ketika mereka terbakar, ketika mereka meleleh, mereka memberikan terang dan kehangatan bagi dunia. Ketika kita ini bait Allah dan kita hidup seperti nyala lilin tadi, maka seharusnya kita siap membakar diri kita sendiri. Kita siap mengorbankan diri kita supaya terang kasih Kristus dirasakan oleh semua orang. Supaya terang kasih Kristus itu bisa dinikmati semua orang. Supaya hidup kita menjadi kesaksian, bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Allah di atas kepentingan kita. Selamat mencintai baitnya yang kudus di dalam diri kita masing-masing. Dan ingatlah bahwa cinta itu menghanguskan kita, memaksa kita untuk siap mengalahkan diri kita sendiri, supaya cahaya kasih Kristus dirasakan di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. For only
my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of strength is Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count my blessings like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita menaikkan doa permohonan kita. Kita berdoa. Di masa Prapaskah ini, ya Allah, tidak hanya kami melatih raga kami dengan puasa, pantang, dan bersedekah,
Tetapi Engkau mengingatkan kami supaya melalui tiap-tiap ibadah kami terus menghasilkan buah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tolonglah kami untuk tidak memikirkan kepentingan diri kami sendiri, keselamatan kami sendiri yang seringkali menyebabkan dan mendorong kami untuk memanipulasi ibadah yang sejatinya hanyalah penyembahan kepada Tuhan. Jadikanlah kami sebagai rumah doa Tuhan, dimanapun kami beribadah, bahkan ketika kami harus beribadah dari tempat kami masing-masing. Hari ini Tuhan kembali kami berdoa. Kami percaya bahwa rumah doa-Mu ada di negeri ini. Tatkala pelaksanaan vaksin mulai dijalankan, kami tetap memohon perlindungan-Mu bagi segenap tenaga kesehatan yang menjadi garda depan dalam menanggulangi pandemi COVID ini. Tolonglah mereka yang boleh merelakan tenaga, jiwa, dan raga bagi pemulihan dunia dan negeri kami. Tolonglah setiap jiwa yang menanti secara berurutan untuk menerima vaksin. Tolonglah setiap hati untuk tidak lagi abai, untuk tidak mengenakan masker, dan terus memberanikan diri menjadi rumah doa yang berbagi kepada sesama. Dan biarlah rumah doa-Mu yang mewujud sebagai gereja terus mendukung gerak perekonomian yang diatur oleh pemerintah sedemikian rupa. Maka sebagai gereja-Mu kami berdoa bagi panitia, bagi segenap umat simpatisan dimanapun berada di dalam keheningan Paskah ini. Kami percaya bahwa laku raga untuk menghayati penderitaan-Mu tidak menghanguskan kami karena maut sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi biarlah laku raga dalam bentuk puasa, pantang, dan berderma ini terus mengajarkan kami bahwa perbekalan Tuhan cukup bagi kami dan umat Tuhan dimanapun berada. Maka ya Tuhan, biarlah kami letakkan seluruh permohonan kami, pergumulan dan perjuangan kami bersama saudara-saudari kami yang sakit, menderita, keterbatasan fisik, hanya kepada cinta Allah yang tidak memisahkan kami. Dan kami berdoa sebagaimana yang Yesus ajarkan di dalam pujian. Datanglah
marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya dengan mendasari sesuai firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5 yang berbunyi, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582 atau melalui scan QR Code. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami. Dengan segala ungkapan syukur kami atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan kuduskanlah. Serta ajarlah kami, agar kami dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, atas semua hal yang Kau berikan pada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, Tuhan menghendaki supaya kita beribadah dengan benar dalam relasi dengan Allah dan sesama. Maka biarlah kita berkenan kepadanya dan rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan saudara. Dari sujud dan syukur
maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Kini dan selamanya. Kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.